Selamat pagi, saya ucapkan kepada Dewan Penguji yang sempat hadir pada hari ini. Yang terhormat Ibu Hajah Umi Kalsum, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan selaku penguji utama saya. Yang terhormat Bapak Haji Asari, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan selaku penguji kedua saya. Yang terhormat Ibu Dini Indriati, Sarjana Sains Terapan sebagai penguji ketiga saya selaku pembimbing pendamping saya. Izinkan saya Enda Wahyuni dengan NIM P07234017013 dengan judul Gambaran kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengonsumsi kopi Arabica pada jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut data Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan produksi kopi terbesar di Indonesia. Sedangkan konsumsi kopi terbanyak saat ini yaitu pada usia 25 sampai 39 tahun. Dan pada tahun 2011 sebanyak 40% dari usia 18 dan 24 tahun mengkonsumsi kopi setiap hari. Sehingga peningkatan dari 31% pada tahun 2010. Menurut hasil penelitian Purwaningsih tahun 2017 mengatakan bahwa mengonsumsi kopi dapat menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh dan dapat menurunkan kadar asam urat. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Bagaimana gambaran kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengonsumsi kopi Arabica pada mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu tujuan khusus dan tujuan umum. Yang pertama ada tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengonsumsi kopi Arabica pada mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Dan tujuan khususnya itu sendiri ada dua. Yang pertama untuk mengetahui persentase dari kadar glukosa darah sebelum mengonsumsi kopi. Yang kedua itu untuk mengetahui persentase kadar glukosa darah sesudah mengonsumsi kopi. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan referensi karya tulis ilmiah tentang perbandingan kadar glukosa darah dalam kopi. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama ada hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat, khususnya bagi orang yang sering mengonsumsi kopi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan perbandingan kadar glukosa dalam darah ataupun dalam kopi. Yang ketiga yaitu gambaran kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengonsumsi kopi. Selanjutnya di sini ada bab 2 itu tinjauan pustaka. Yang pertama kopi. Kopi juga merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi secara luas. Kopi juga merupakan faktor diet yang paling penting karena kopi ini merupakan minuman yang non alkohol. Dan di sini ada jenis-jenis kopi yaitu yang pertama kopi Arabica, kopi Aceh, kopi Sumatera, kopi Sulawesi, kopi Flores, Robusta dan Mandailing. Dan di sini ada kandungan kopi. Yang pertama itu ada kafein dan ada juga asam klorogenik. Untuk asam klorogenik ini sendiri ataupun kafein ini yaitu dapat menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh. Untuk glukosa darah ini sendiri merupakan bahan bakar karbohidrat utama yang ditemukan dalam tubuh atau dalam darah, merupakan bahan bakar primer. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama itu kadar glukosa darah puasa atau GDP, yang dimana pemeriksaannya dilakukan setelah berpuasa selama 8-10 jam. Yang kedua itu ada kadar glukosa darah sewaktu atau GDS, yang mana pemeriksaan dilakukan setiap waktu.
Yang ketiga, ada pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam setelah makan, yang mana dilakukan pemeriksaan saat 2 jam setelah makan. Yang selanjutnya ada HbA1c, yang mana zat yang terbentuk dari reaksi antara glukosa dan hemoglobin. Bagaimana dari sel-sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama itu ada kopi, kadar glukosa dalam kopi, glukosa dalam darah, pemeriksaan glukosa, dan dilanjutkan pemeriksaan gula darah sewaktu dan glukosa darah 2 jam setelah makan. Setelah itu didapatkan hasil. Selanjutnya di sini ada kerangka konsep, yang mana mahasiswa yang tidak diberikan perlakuan sama sekali, yang mana dicek kadar glukosa darahnya. Setelah itu diberi perlakuan mengonsumsi kopi dan melakukan puasa selama 45 menit atau 1 jam. Setelah melakukan puasa selama 45 menit ataupun 1 jam, lalu diperiksa kadar glukosa darahnya. Setelah diperiksa kadar glukosa darahnya, setelah itu didapatkan hasil pengukuran dari kadar glukosa darah yang tidak diberi perlakuan dan yang diberi perlakuan, sehingga didapatkan hasil. Selanjutnya di sini ada bab 3, itu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu ataupun biasa disebut dengan kuasi eksperimen. Metode penelitian ini merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara tertentu dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Selanjutnya di sini ada rencana penelitian, yaitu R01, X1, dan 02. Untuk keterangan R itu sendiri merupakan responden penelitian. Untuk 01-nya itu merupakan pretest sebelum mengonsumsi kopi. Untuk X1-nya sendiri itu post-test sesudah mengonsumsi kopi. Untuk 02-nya itu merupakan uji coba intervensi perlakuan sesuai proses. Dan selanjutnya ada bab 3, alur penelitian, yaitu mahasiswa dilakukan pretest, dilakukan pengambilan darah, dan catat data. Setelah itu puasa selama 15 dan 45 menit. Setelah itu pengambilan darah berikutnya dan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu didapatkan hasil, diolah ke data langsung dan didapatkan kesimpulan. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian, yang mana dilakukan di laboratorium analis kesehatan Poltekkes Kemenkes Kaltim, yang dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Januari 2020, yang mana populasi sampel itu sendiri berjumlah 48 orang mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3 jurusan teknologi laboratorium medis, dan jumlah sampel yang diambil yaitu 22 orang. Untuk teknik pengambil samplingnya sendiri yaitu proportive sampling, dan ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya sendiri yaitu hasil pemeriksaan glukosa darah, responden dalam keadaan sehat. Yang ketiga, responden dalam usia 19 tahun ke atas. Yang keempat itu responden diperiksa dalam keadaan puasa. Yang kelima, responden diperiksa 2 jam setelah mengonsumsi kopi. Untuk kriteria eksklusinya sendiri yaitu yang pertama, responden yang memiliki kriteria khusus. Yang kedua, responden yang memiliki kadar glukosa darah normal. Selanjutnya di sini ada definisi operasional. Yang pertama itu variabel penelitian kadar glukosa darah. Definisi operasionalnya itu gula yang terdapat di dalam tubuh yang terbentuk dari karbohidrat, dari makanan, serta disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otak. Untuk alat ukurnya yaitu spektrometer, skala ukurnya rasio, hasil ukur tinggi lebih dari 150 gram per dl, normal 60 sampai 180 mg per dl.
rendah kurang dari 60 mg per dl. Yang kedua itu konsumsi kopi. Definisi operasionalnya itu kandungan dalam kopi yaitu kafein dan asam klorogenik. Alat ukurnya spektrofotometer, skala ukurnya rasio. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian itu wawancara, alat dan bahan penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya itu adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Selanjutnya ada itu pengolahan data. Setelah data diperoleh, maka dilanjutkan pada proses pengolahan data sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada analisa data univariat dan analisa data bivariat. Yang pertama itu analisa data univariat. Data primer yang diperoleh berupa hasil kadar glukosa darah dianalisa menggunakan analisa univariat. Yang kedua itu analisa bivariat. Data primer yang diperoleh berupa hasil kadar glukosa darah dianalisa menggunakan analisa bivariat. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian, yang mana di sini ada tabel hasil penelitian yang dilakukan selama 3 hari dan telah dicantumkan hasil sesudah dan sebelum mengonsumsi kopi. Yang mana sebelum mengonsumsi kopi, kadar glukosa darah dari responden tersebut masih terdapat dalam batas normal atau nilai rentan normal. Dan untuk sesudah mengonsumsi kopi, yang mana kadar glukosa darahnya itu sendiri mengalami penurunan sebesar 6,2%. Dan untuk selisih dari penurunan glukosa darah itu sendiri sebesar 6,63 mg per dl. Yang mana sebelum mengonsumsi kopi itu rata-rata sebesar 106,72 mg per dl, dan sesudah mengonsumsi kopi yaitu 100,09 mg per dl. Selanjutnya bab 4, faktor yang mempengaruhi sampel. Yang pertama itu ada faktor kenaikan glukosa darah. Yang pertama itu bisa dari berat badan berlebihan, mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Untuk faktor penurunan kadar glukosa darah itu sendiri bisa dari cara penyimpanan spesimen atau sampelnya. Terus yang kedua itu kerusakan sel-sel darah. Setelah itu aktivitas fisik dan mengonsumsi obat-obatan. Selanjutnya di sini ada kendala dalam penelitian. Yang pertama itu waktu, yang kedua pengambilan darah vena, yang ketiga pemipetan reagen. Selanjutnya di sini ada bab 5, itu kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Kadar glukosa yang langsung diperiksa tanpa memberikan perlakuan diketahui kadar glukosa darahnya normal. Yang kedua itu kadar glukosa yang telah diberikan perlakuan mengonsumsi kopi diketahui kadar glukosa menurun. Yang ketiga itu kadar glukosa yang menurun setelah mengonsumsi kopi tidak terjadi penurunan yang sangat jauh. Untuk sarannya sendiri, bagi mahasiswa yang sering mengonsumsi kopi, sebaiknya mengatur pola mengonsumsi kopi yang baik dan benar. Yang kedua itu bagi penderita diabetes mellitus, kopi ini dapat menjadi terapi yang baik dengan mengonsumsi kopi tanpa penambahan gula. Selanjutnya yang ketiga itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan responden yang mengalami penderitaan diabetes mellitus agar dapat mengetahui apakah benar terjadi penurunan glukosa darah sebelum dan sesudah mengonsumsi kopi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih.